Shalom bagi kita semua jemaat GKI Sola Gracia Buperwaina dari Wik Yerusalem hingga Wik Sion. Patutlah kita bersyukur atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Nyata betul kasih-Nya hingga saat ini kita masih diberi napas kehidupan. Kita masih bisa bersama-sama dalam ibadah keluarga di saat ini. Ini semua bukan karena kemampuan kita, kehebatan kita, atau kegagahan kita, tapi ini karena kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita semua. Untuk menyambut ibadah keluarga di malam hari ini, yang sebentar hendak dilayani oleh hambanya, Ibu Pendeta Jemaat, Ibu Pendeta Olga Pundoko Tupalsa STH, yang akan membawakan firman kebenarannya untuk kita semua di dalam ibadah keluarga di malam hari ini. Mari kita semua bersama-sama membuka dari nyanyian Mazmur 84 ayat 1 dan ayatnya yang ketiga. Pada ayat yang ketiga, saya jemput jemaat bangkit berdiri dan pelayan mengambil mimbar. Alangkah elok rumahmu dan kata-kata selanjutnya. Marilah kita beribadah. Kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita yaitu nama Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Ibadah keluarga yang dilaksanakan di GKI Sola Gracia Buperwaina Klasi Sentani yang kami lakukan di saat ini, dari awal hingga dengan akhirnya, kami hanya peralaskan jadi dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan oleh kekuatan penghiburan Roh Kudus hadir menyertai dan memberkati kami. Amin. Kasih karunia Tuhan menyertai jemaat sekalian. Amin. Disilakan duduk kembali. Mari kita nyanyikan dengan gembira rohani nomor 4 pada ayat yang keempat. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Maha Kuasa. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Maha Kuasa, Bapa, Anak,
Kudus, kuduslah, ribuan bahasa memuji Tuhan Allah yang esa. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam ibadah keluarga di malam hari ini marilah kita membaca Mazmur puji-pujian yang diangkat dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab Mazmur pasal 119. Kitab Mazmur 119. Kita membaca ayat yang ke-57 hingga dengan ayat yang ke-60. Jika bagian firman yang saya maksud telah kita temui pada Alkitab di tiap tangan kita, marilah kita membaca bagian ini bersama-sama. Kita membaca mulai dari ayat yang ke-57. 3. Bagianku ialah Tuhan, aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-firman-Mu. Aku memohon belas kasihan-Mu dengan segenap hati. Kasihanilah aku sesuai dengan janji-Mu. Aku memikirkan jalan-jalan hidupku dan melangkahkan kakiku menuju peringatan-peringatan-Mu. Aku bersegera dan tidak berlambat-lambat untuk berpegang pada perintah-perintah-Mu. Demikian firman Tuhan, Mazmur pujian kita. Diberkati Tuhan kita sekalian. Mari kita aminkan dengan nyanyikan rohani nomor 14 pada ayat yang keempat. Buka hati, buka mata bagi kemuliaan. Bagi kesukaan. Buka hati, buka mata bagi kesukaan-Mu, agar tangan, agar kata memuliakan Dikau. Berilah hidup kami jadi sungguh terang, benar, kudus. Bapa kami yang abadi, oleh Yesus penebus. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya memilih bagian bacaan yang akan menjadi pokok pembacaan dan perenungan kita, diangkat dari Alkitab Perjanjian Baru, surat Petrus yang pertama, atau 1 Petrus. Pada pasal 1 kita akan membaca ayat yang ketiga hingga dengan ayat yang ke-6. Saya ulang kembali 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-6. Jika Bapak Ibu, pemuda-pemudi dan anak-anak di rumah kediaman masing-masing telah membuka bagian firman Tuhan dimaksud, kita membacanya didahului dengan doa. Marilah kita berdoa. Senang kami dapat beribadah kepada Tuhan malam hari ini. Senang karena masih dapat menikmati kasih karunia Tuhan yang luar biasa, di mana setiap aktivitas telah dijalani oleh kami sejak pagi fajar baru sampai ketika detik saat ini di malam hari ini. Bila hidup kami masih ada dan kami kuat serta sehat, itu adalah karena kasih karunia Allah yang luar biasa. Kami menghargai apa yang Tuhan lakukan dalam perjalanan kehidupan kami. Karena itu, kami tidak melupakan untuk datang mendekat pada Tuhan dalam ibadah keluarga yang kami laksanakan malam hari ini. Oleh sayang Tuhan, kiranya bagian firman yang telah kami buka dari Alkitab Perjanjian Baru, 1 Petrus pada pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-6. Terangi hati dan pikiran kami oleh kuat kuasa Roh Kudus,
supaya kami dijumpai Tuhan, menjadi pembaca setia firman-Mu, tetapi juga pelaku firman Tuhan yang setia. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengampuni setiap kesalahan, pelanggaran yang telah kami lakukan, kami berdoa dan mengucap syukur, membilang terima kasih, dan siap sambut berkat firman Tuhan di malam ibadah keluarga ini. Haleluya, amin. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti yang telah saya sampaikan, marilah kita membaca bagian Alkitab bersama-sama. Dari bagian Alkitab ini, judul perikop pembacaannya saya akan bacakan. Setelah itu kita membaca bersama. Inilah firman Tuhan, pengharapan, iman, dan kasih. 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Pujian kepada Kristus Tuhan kita, sekarang ini kekal sampai selama-lamanya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari bagian Alkitab yang telah dibaca oleh kita, saya memberikan tema kecil untuk perenungan kita. Kuat dalam iman di tengah pencobaan. Saudara-saudari, pemuda-pemudi, anak-anak, mama, bapa, lansia yang diberkati, dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mengalami masa sukar, banyak dihindari orang. Tidak saja di antara kita jemaat yang hidup masa kini, jemaat Sola Gracia ataupun jemaat-jemaat lainnya, tetapi tentu mereka yang hidup di masa lalu pada gereja abad pertama juga merindukan kehidupan yang dijalani oleh mereka dalam pelayanan, dalam kesaksian, dalam persekutuan berlangsung tanpa gesekan atau berlangsung tanpa soal. Tetapi ternyata apa yang umum terjadi, apa yang umum disukai oleh orang masa kini, bahkan di masa lalu, tidaklah menjadi kenyataan. Karena apa? Kita menemui dalam perjalanan kita, bila kita menyukai supaya kesukaran tidak berlangsung, tetapi yang terjadi adalah kesukaran, yang kita alami adalah penderitaan, yang kita temui dalam perjalanan pelayanan kita banyak kesusahan. Seperti yang ditemui oleh jemaat mula-mula atau gereja abad pertama, ialah bahwa kesulitan dampak dari penyebaran Injil tidak bisa mereka hindari. Kalau kita mempelajari surat Petrus yang pertama, kita akan menemui beberapa pokok yang dibahas pada bagian Alkitab ini, di mana ada peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Tetapi juga ada bagian yang menyebutkan penderitaan Kristus sebagai teladan. Kita bisa baca pasal 2 misalnya. Kita bisa lihat di situ juga ada bagian yang menyebutkan di pasal 3
menderitalah dengan sabar. Atau pada pasal 4, menderita sebagai Kristen. Artinya bahwa soal penderitaan, soal kesusahan, dampak dari pekerjaan pemberitaan Injil tidak bisa dihindari. Dan justru di balik setiap kesulitan yang dialami Petrus sebagai rasul, dia menyatakan kepada jemaat mengacu pada penderitaan Kristus. Artinya bahwa jika kita sekarang menderita, jika kita mengalami persoalan, maka dia bilang, lihatlah Yesus. Ialah bahwa ia yang datang ke dalam dunia mengalami penderitaan yang begitu sangat dahsyat sampai harus mati. Nah, ketika ia tuliskan suratnya ke jemaat di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, Bitinia, mereka mengalami kesukaran karena pemberitaan Injil. Dan kita tahu setiap kesukaran akan berdampak. Dampak pertama adalah orang akan semakin kokoh, orang akan semakin kuat dalam komitmennya tentang bersekutu dengan Tuhan. Artinya, seberat apapun persoalan, sebesar apapun masalah, mereka tidak melihat masalah itu potensi konflik, lalu pergi dan tinggalkan Tuhan atau persekutuan. Tidak. Orang-orang ini akan melihat Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, jauh lebih dahsyat, jauh lebih hebat, jauh lebih besar dari setiap persoalan yang mereka jumpai. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus sangat kasihi, jaga rasa itu bukan hanya jaga rasa dengan orang, tetapi orang yang hidup bersekutu dengan Tuhan, walaupun persoalan, tantangan, ancaman banyak, tetapi dia jauh lebih menjaga rasanya dengan Tuhan seperti apa. Dia tahu Tuhan merasakan setiap kesulitan yang dia alami. Tuhan merasakan penderitaan yang dia jumpai. Karena kalau Tuhan berfirman, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan itu yang dia tahu, bahwa Tuhan tidak pernah berjanji lalu tidak mendapati janji, tetapi berjanji dan mewujudkan janji. Artinya bahwa walaupun ada keadaan sulit, tetapi orang yang percaya pada Tuhan semakin kokoh, semakin taat, mewujudkan ketaatannya bahkan pada soal-soal yang mungkin baginya ia tidak mengerti. Mengapa ya persoalan ini bisa terjadi? Mengapa masalah ini bisa saya alami? Bagian yang tidak dia mengerti bisa saja karena kepatuhannya, ketaatannya kepada Tuhan menjadikan ia semakin dekat dengan Tuhan. Kita tahu dalam minggu ini atau minggu kemarin kita baca tentang kisah Rut dalam kitab Rut dengan Naomi. Dia hanya lihat tindakan yang dilakukan oleh Naomi, ketaatannya kepada Tuhan meski ada di daerah Moab. Lalu yang terjadi pada Rut adalah dia katakan pada Naomi, Allahmu adalah Allahku. Begitu. Bagaimana Naomi mewujudkan ketaatan pada Tuhan dalam penyembahannya meski ada banyak berhala yang disembah oleh orang Moab. Dan dia tahu dia mengalami kesusahan yang dahsyat, tapi dia tetap mendekatkan diri pada Tuhan. Dan tindakan yang dilakukan oleh Naomi ditiru oleh Rut. Lalu dia memiliki ketaatan yang luar biasa, kesetiaan, sampai dia mesti mengikuti Naomi bahkan pada hal-hal yang sebenarnya kita katakan dia tidak mengerti lebih dalam, tapi dia punya tekad yang luar biasa. Dia tidak mau menjauh dari Tuhan, tapi semakin mendekatkan diri pada Tuhan. Yang kedua adalah sebaliknya. Kalau yang pertama orang semakin kokoh, semakin kuat bersekutu dengan Tuhan,
Sebaliknya, bisa saja orang menjauh dari Tuhan, dari dalam persekutuan. Alasannya sangat manusiawi. Ngapain hidup lalu kemudian mau susah? Ngapain selalu dekat dengan Tuhan lalu hidup dicobai, diancam, mengalami bencana yang luar biasa? Mengapa ikut Tuhan lalu sulit jalannya? Saudara-saudara, biasanya ada orang tertentu memilih untuk lebih senang, lebih baik menjauh saja daripada dekat dengan Tuhan, karena ternyata Tuhan tidak memberikan sesuatu yang lebih baik dalam perjalanan hidup. Di dua pilihan ini, bagaimana kita menentukan pilihan mana yang tepat? Kalau yang pertama kokoh ataukah yang kedua sulit? Bagaimana tidak sulit kalau kemudian digambarkan kalau kita melihat gereja abad pertama. Ancamannya adalah bahaya sekali. Tidak saja penghinaan, tidak hanya dicaci maki, tidak hanya diludahi, tetapi juga dibunuh, dianiaya. Apa yang harus dilakukan? Karena itu, kalau orang bisa memilih yang pertama, bisa jadi orang memilih yang kedua, menghindar dari persekutuan dan jauh dari Tuhan. Sekarang, itu pengalaman masa lalu. Kita ada di posisi yang mana? Di dua pilihan yang begitu sangat sulit, saudara ada di mana? Memilikkah kita untuk lebih dekat dengan Tuhan atau tidak? Nah, menarik bagian Alkitab kita baca pada bagian ini seperti ini. Rasul Petrus kemudian dia berkata kepada mereka pada pasal 1 ayat yang kedua, bahwa mereka orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Kata-kata ini, ucapan Petrus ini, bahwa mereka dipilih sesuai rencana Allah, maksudnya memberikan semangat kepada jemaat, mendorong umat yang dia layani, tetapi juga memberi inspirasi bagi kita sekarang. Kalau dampak dari pemberitaan Injil hidup kita susah, tetapi mari kita menjalaninya dengan tetap sabar. Memang pilihan untuk tetap dekat, kokoh dalam komitmen mengikuti Tuhan mungkin tidak dipilih banyak orang, tapi saya percaya kita memilih bagian itu sebagai bagian pilihan yang sangat tepat. Karena apa? Sadar tentang identitas diri tentu saja. Sadar tentang panggilan kita, bahwa kita dipilih oleh Allah dan menjadikan kita punya semangat. Tantangan apapun boleh saja terjadi, boleh dialami oleh kita, tetapi kita mau bilang, Tuhan, inilah saya. Ada waktu tertentu mungkin saya menjadi orang yang begitu lemah, tetapi pada saat tertentu menyadari identitas, lalu kita bilang, Tuhan, saya mau untuk tetap ada dalam persekutuan dengan Tuhan. Karena itu Petrus mengajak, lalu ia berkata, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmatnya yang besar. Di tengah kesulitan jemaat dia katakan terpujilah Allah. Tidak karena hebatnya dia, kekuatan dia, keperkasaan, kemampuan dia bertahan di tengah ujian, tapi dia bilang biarlah segala pujian hormat hanya untuk Tuhan saja. Karena kalau dia mampu, jika dia sanggup, ialah karena Kristus Tuhannya memberi rahmat yang besar kepadanya. Hisapkan dengan kematian pun dengan kebangkitannya, lalu memberikan hidup penuh dengan pengharapan untuknya. Lebih daripada itu dia katakan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. Banyak perkara kita bilang, kalau ketong hebat, tong bisa berhasil ketika kita ujian, berhasil ketika kita laksanakan tugas di kantor atau di mana saja dalam kepercayaan pimpinan pada kita. Orang memberi kita apa? Reward,
orang memberi kita penghargaan, orang memberi kita hadiah. Tetapi hadiah di dunia ini bisa saja hari ini kita terima, besok habis gitu. Tetapi pemberian Allah bagi Petrus itu tidak akan habis, itu tidak akan binasa, itu tidak akan termakan oleh waktu. Karena pemberian Tuhan bagi kita itu tidak bisa cemar, tidak bisa layu, bahkan dikatakan tersimpan di sorga bagi kamu. Dengan catatan ayat yang kelima, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Jadi kuatlah dalam iman kita kepada Tuhan, supaya apa yang dikatakan oleh bagian Alkitab ini menjadi bagian perjalanan hidup kita. Bahkan dikatakan bergembiralah, senang-senanglah. Di balik setiap kesulitan ada pelajaran berharga. Dia katakan, sekalipun sekarang kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Karena itu, jemaat yang Tuhan Yesus sangat kasih, marilah kita tetap kuat dalam iman. Pencobaan-pencobaan yang dialami oleh kita dalam hidup tidak akan melewati batas kemampuan kita untuk mengatasinya. Tuhan Yesus berkati kita, tetap kuat dalam iman kita, berkat dari Tuhan yang tidak akan lenyap, yang tidak akan bisa binasa, yang tidak bisa cemar, yang tidak bisa layu, yang tersimpan di sorga. Tuhan untukkan bagi Bapak Ibu semua, anak-anak, pemuda-pemudi, siapapun yang dapat mengikuti live streaming saat ini. Amin. Saudara-saudari jemaat yang Tuhan Yesus sangat kasihi, demikian perenungan kita pada malam ibadah keluarga saat ini, dan saatnya kita hendak memberikan persembahan kita. Mari kita nyanyikan bersama nyanyian rohani nomor 158 ayat 1 hingga dengan ayat yang ketiga. Rohani 158 ayat 1 hingga dengan 3. Isilah Tuhan hidupku dengan anugerah. Isilah Tuhan hidupku dengan anugerah, agar di dalam aku pun wujud-Mu nyatalah. Janganlah hanya bibirku mengucapkan pujian, janganlah hanya hatiku tahu kesungguhan. Beri segenap kelakuan dan pekerjaanku pun yang biasa dan rendah memuji nama-Mu. Jemaat kekasih Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Kami datang dan mengucap syukur Tuhan untuk kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih atas firman-Mu yang indah yang kami renungkan pada ibadah keluarga ini. Kami tentu mengalami layak seperti yang dialami oleh mereka gereja Tuhan di abad pertama, meski keadaan kami tidak lebih buruk dari mereka di masa lalu. Di masa lalu ancaman sampai dengan mati pun menjadi bagian mereka, tetapi kami sekarang tidak. Tetapi pencobaan banyak juga kami alami sekarang. Kami tadi sudah belajar, kami percaya Tuhan beri kuat kuasa-Mu bagi kami sekalian, supaya baik anak kecil sampai kami orang dewasa mengerti identitas kami, lalu memilih yang tepat. Dari dua pilihan yang biasanya ketika pencobaan terjadi, mau jauhkah dengan Tuhan atau semakin lebih dekat dengan Tuhan. Tentu kami memilih menurut maksud Tuhan, memilih lebih dekat dengan Tuhan, apapun bahayanya, apapun tantangannya,
apapun persoalannya, kami percaya Tuhan tidak akan membiarkan kami, namun semakin dekat dengan kami semua. Tuliskan firman-Mu di loh hati setiap kami Bapa, supaya jika pun kami ini dipanggil sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan, kami akan terus berkata seperti kata Petrus, terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan yang karuniakan bagi kami kesanggupan untuk melalui berbagai kesulitan dalam perjalanan hidup kami, entahkah di rumah kami, pada pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, secara khusus dalam persekutuan kami di gereja. Tuhan yang baik, terima kasih banyak. Kami bersyukur pada kesempatan ini dan lalu berdoa dan menyerahkan kami semua, hiburkan dan kuatkan kami dalam perjalanan hidup kami. Bila kami menemui dalam hidup ini banyak perkara di dalamnya, kesakitan yang tidak bisa kami tolak, kami berkata dalam nama Yesus orang Nazaret, nama di atas segala nama yang berkuasa dalam hidup kami, memulihkan keadaan kami seperti doa kami buat Bunda terkasih kami Ibu Altresia Karepowan Gerungan. Ia dirawat di rumah sakit Dian Harapan dan mengalami saat yang sulit dalam hidupnya, karena tanpa ia duga ia mengalami stroke ringan. Sudah dapat dibayangkan oleh kami bagaimana kesulitan yang ditemui oleh hamba-Mu ini. Tuhan kuatkan kiranya supaya ia mampu dan sanggup melewati kesulitan ini, lalu kemudian berpikir positif, berdamai dengan keadaan sakitnya, lalu tetap berharap pertolongan datang dari Tuhan. Begitu juga doa kami untuk orang kekasih kami, Bapak Marses Rumbewas, meskipun ia telah kembali ke rumah kediaman, tetap ia butuh proses, ia pulih secara total dari setiap sakit yang dialami olehnya. Kami percaya Tuhan, Engkau memanggilnya untuk mengalami kasih karunia Tuhan. Begitu juga doa kami untuk orang yang kami kasihi, rekan sepelayanan kami, Bapak Penatua Ruben Faidiban, dan juga teman kami Ibu Penatua Clara Tenau Atanai. Keduanya juga mengalami saat-saat sukar dalam perjalanan hidup, tetapi Tuhan memberi pengasihan dengan limpah, walau sakit, bertahan, walau sulit, sabar, dan banyak perkara mereka alami, di mana mereka tahu Tuhan tidak meninggalkan mereka. Begitu juga dengan teman kami, Penatua Fred Wanggai, Tuhan memberi pengasihan dengan limpahnya, bahkan tugas-tugas walaupun mungkin agak berat untuknya harus keluar daerah, tetapi telah ia jalani dengan bersuka cita karena Tuhan begitu amat dekat dengannya. Tuhan yang baik, terima kasih banyak. Izinkan kami berdoa, menyerahkan juga pergumulan orang kekasih kami, orang tua kami, Mama Elizabeth. Kami berdoa untuk Oma kekasih kami, Mama Oma Elizabeth Deda Bonai, berdoa untuk Oma Mama kami Ketsa Kaigere Deda. Tuhan kenali orang-orang tua kami, bahkan Bapak Parsi Pepuho, dan masih ada banyak orang tua dalam jemaat. Tuhan kenali dengan baik. Di dalamnya kami menyebutkan Mama Syamas Orpa Membaya, juga Tuhan tahu bagaimana ia mesti menjalani setiap kesulitan di usianya yang lanjut. Kami percaya kasih karunia Allah terus menyertai, memberkati, menopang, menolong, memberikan ekstra kekuatan bagi mereka untuk jalani kesulitan di usia lanjut mereka. Saat sakit mereka tetap bersabar dan mereka terus berlutut minta tolong Tuhan untuk pulihkan. Begitu juga doa kami untuk ibu kekasih kami, Ibu Elizabeth Wandik Flasi. Ia jalani juga setiap kesulitan, kalau pada bagian tubuhnya ia rasa sakit karena juga gula darahnya. Tuhan memberkati, menopang, menolongnya. Begitu juga memberkati, menopang, menolong orang kekasih kami, rekan sepelayanan kami, Bapak Penatua Alan Lauhanaf Besi. Tuhan, dalam kasih dan anugerah-Mu yang besar, jamah dan berkati kiranya mereka semua, topang dan tolong dalam setiap kesulitan yang ditemui. Biar mereka memilih seperti apa yang tadi dikatakan, tetap bertahan kokoh dalam percaya pada Tuhan punya kesetiaan. Bapak Sefkaur, Bapak Krisipu juga demikian. Kami mohon Tuhan sayang, Tuhan berkati. Boleh saja di bagian tubuh ada yang stroke,
ada yang rusak, ada bagian yang harus dibenahi, ada bagian yang harus dipulihkan. Tetapi mereka tahu iman percaya mereka tetap kokoh kuat dalam persekutuan dengan Tuhan. Terima kasih karena Engkau juga beri pemulihan untuk rekan sepelayanan kami, Ibu Penatua Lucia, sehingga beberapa saat lalu ia sempat sakit, tapi ia boleh pulih dari saat sakitnya. Hamba-Mu mau berdoa dan menyebutkan orang kekasih kami, Mama Penatua Emma Nariman Sawan. Ia juga karena faktor usianya yang lanjut, tetapi dalam tugasnya sebagai penatua, ia tetaplah kerjakan tugasnya. Tetapi dalam beberapa waktu ini ia sulit karena ia sakit lagi. Tuhan Yesus yang baik, hadirlah dengan mama kami, jamah bagian-bagian tubuh yang ia rasa terganggu, pulihkan keadaannya, dan biarlah kasih karunia Allah pun menyertai, tinggal bersamanya. Tuhan yang baik, terima kasih banyak. Masih ada banyak orang yang mungkin saat ini sakit. Kami tidak menyebutkan nama mereka, tetapi Tuhan kenali, jauh lebih kenal mereka daripada hamba-Mu mengenali mereka. Di setiap kesulitan yang dialami, Tuhan memberkati, menolong, menopang mereka, dan memberi sukacita sorgawi menjadi bagian hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan-Mu apa yang dilakukan oleh urusan diakonia Jemaat GKI Sola Gracia Buper Wayena, Ibu Penatua Lucia dan teman-teman, dan di dalamnya Bapak Wakil Sekretaris, Bapak Penatua Opada. Kiranya kerjasama yang baik terus mereka bangun. Kami tengah mengumpulkan beberapa bagian untuk kami kasih bagi mereka yang memerlukannya, khususnya korban kebakaran. Tuhan jamah dan berkati setiap hati jemaat untuk memberi dengan sukacita apa yang mereka miliki, masih dapat berbagi, dan Tuhan akan genapkan janji firman adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Ini kami semua dalam segenap doa, semua perbuatan baik yang telah dilakukan oleh anak-anak kekasih kami di hari ini, baik oleh Ois, tetapi juga yang secara khusus dilakukan oleh Jerry, Dimara, dan juga oleh Lala Kende, dan juga dengan main permainan keyboard oleh Ade Boas. Tuhan memberkati kiranya mereka dalam tugas yang sudah dilakukan. Hamba-Mu berdoa untuk Oi secara khusus atau Maurits, Tolip, dan dalam tugas tanggung jawabnya juga di kampus, kaitan dengan dosen pembimbing skripsinya, dan seterusnya. Tuhan jauh lebih kenal apa yang dia butuhkan di saat-saat seperti ini. Mudahkan ia jalani semuanya supaya semua dapat berlangsung. Nama Tuhanlah yang dipuji dan dimuliakan selalu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami ingat mereka yang ada di luar Jayapura maupun yang ada bersama dengan kami. Kasihani kiranya kami dalam kasih dan anugerah Tuhan. Seperti kami dapat merasakan sukacita, kiranya sukacita kami dapat dirasakan oleh banyak orang di dalamnya, mereka yang telah menjadi korban kebakaran beberapa waktu yang lalu. Terima kasih Tuhan, sambil ingat pemerintah kami, khususnya yang ada di kota dan Kabupaten Jayapura, memberkati dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang dilakukan, pun mereka yang ada di lingkungan kami masing-masing, baik pemerintahan Kelurahan Wayena maupun pemerintahan Kampung Wayena. Terima kasih Bapa, ini kami dalam semua doa dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Kami berdoa dan bersyukur sambil menyerahkan semua pemberian persembahan kami dan kuduskan bagi nama Tuhan saja kami berdoa. Haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita nyanyikan pujian dari nyanyian Suara Gembira nomor 57. Nyanyian Suara Gembira nomor 57 kita akan nyanyikan ayat 1 dan ayat 2 kita duduk, ayat ketiga bolehlah kita berdiri untuk menerima menyambut berkat Tuhan. Bolehkah sekali kita tiba di tepi senang? Bolehkah sekali kita tiba di tepi senang dari air kehidupan, tempat gereja yang menang. Memang sungguh
gereja yang menang. Kita tak pernah gelisah kalau nanti bertemu, dilepaskan dari dosa, roh dan tubuh pun sembuh. Memang sungguh berita nanti di tepi yang hijau kita, tiba dan bersuka cita dengan gereja yang menang. Kalau jalan masih jauh, Tuhan beri pengharapan. Oleh Roh-Nya kita tahu, sungguhlah perjanjian. Memang sungguhlah berita nanti di tepi yang hijau kita, tiba dan bersuka cita dengan gereja yang menang. Kita mengakhiri ibadah kita, marilah kita mohon berkat dari Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa dalam Tuhan Yesus dan oleh Roh Kudus memberkati menyertai kita sekalian sekarang ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah kita telah selesai. Onomi, Reimai, selamat berbahagia di malam hari ini dan menyambut fajar pagi baru besok dengan tetaplah bersukacita. Demikian ibadah kita telah selesai. Terima kasih. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita patut bersyukur intinya kepada Tuhan atas kasih dan setianya penyertaan ibadah keluarga di malam hari ini berjalan seturut dengan kehendak-Nya. Janganlah kita bosan-bosannya untuk bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Dan dalam ibadah keluarga di malam hari ini kita diingat oleh firman kebenaran Tuhan yang dibawakan oleh hambanya Ibu Pendeta jemaat kita. Dalam pencobaan, dalam kegelisahan, dalam permasalahan, ingat kita mempunyai pengharapan, kasih dan iman.